Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhwanul Husna, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan. Begitu juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat Allah tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah yang hadir termasuk sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah mudah-mudahan kelak yaumil akhir tergolong sebagai hamba yang berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, beliau juga nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang terpilih berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pertemuan kita yang kesekian kali. Saya rasa Pak Ustadz tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena mungkin sudah sering juga kita berjumpa. Kalau agak-agak lupa, ingat-ingatlah sedikitnya. Ya, jadi alhamdulillah kita hari ini di majelis pada hari yang mulia, itu hari Jumat, di mana Nabi mengatakan bahwa Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, bahwa penghulu dari segala hari adalah hari Jumat. Hari Jumat ini sangat mulia. Bahkan saking mulianya Nabi SAW mengatakan bahwa hari Jumat ini lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Godangan dope pahalo ni hari Jumat daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Dan kata para ulama dan kata Rasulullah SAW, ada satu waktu di hari Jumat yang kalau kita berdoa pada waktu itu maka akan diijabah oleh Allah. Dan waktu itu sangat mustajab untuk berdoa. Di mana waktu itu ibu-ibu? Kapan waktunya? Menjelang berakhirnya waktu asar. Menjelang berakhirnya waktu asar. Maka detik-detik menjelang berakhirnya waktu asar, disitulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka jangan lewatkan. Nanti menjelang mau detik-detik berakhirnya waktu asar, maka panjatkanlah doa. Karena itulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan kemudian juga hari Jumat ini adalah hari di mana sangat mulia. Hari yang para malaikat dan seluruh makhluk sangat ketakutan. Kenapa? Karena hari Jumat dikatakan adalah hari datangnya hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat.
Dan dikatakan juga dalam hadis Nabi bahwa hari Jumat adalah waktu di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, Nabi Adam diwafatkan hari Jumat, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Dan alhamdulillah umat Islam hari ini, kita umat Islam yang banyak ini lulus uji. Lulus ketika diuji oleh Allah dengan hari besarnya. Di mana kita bisa menyaksikan bahwa pada hari Jumat ramai masjid kaum muslimin dengan laki-laki yang ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah. Umat Muhammad adalah umat yang lulus dengan ujian hari besarnya. Di mana ada umat yang mereka Allah berikan hari besar tetapi mereka tidak lulus dengan hari besar itu. Umat apa itu ibu-ibu? Bani Israel. Hari apa hari besar Bani Israel ibu-ibu? Hari Sabtu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, fakulna, kami katakan kepada Bani Israel itu yang melanggar hari besar mereka, fakulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Kalau kita melihat kisah ini, di mana pada hari Sabtu Bani Israel itu dilarang berusaha. Mereka dilarang melaut, dilarang memancing ikan, dilarang menjala ikan. Tetapi justru di hari Sabtu itu yang paling banyak muncul ikan. Muncul ikan berenang ke permukaan. Akhirnya mereka tak tahan. Padahal Allah menyuruh tadi Bani Israel beribadah, bukan bekerja. Tapi karena mereka melihat ada banyak ikan muncul ke permukaan, di mana di hari lain tak muncul. Allah uji mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Kata Allah kan mereka nggak boleh nangkap ikan dan bekerja di hari Sabtu. Akhirnya apa yang mereka lakukan ibu-ibu? Mereka pasang jala di hari Jumat. Jumatnya mereka pasang. Diambilnya kapan? Hari Minggu. Kan Sabtu nggak boleh tuh. Jadi apa ini? Mereka ngakalin hukum Allah. Hukum Allah diakalin. Allah marah. Maka Allah berkata, kunu qiradatan khasiin. Maka jadilah kamu kera yang hina. Maka para ulama mengatakan mereka memang jadi kera. Ada yang ulama sebagian berpendapat mereka tidak jadi kera, tapi sifat mereka tak obahnya seperti kera. Ibu-ibu tahu sifat kera? Meladong ada laki ibu kera, dikasih dia rumah. Kira-kira rumahnya diapain? Dirusak kan? Itulah sifat kera begitu. Sifatnya merusak. Maka Bani Israel yang hari ini di Palestina yang menjajah umat Islam juga sifatnya seperti itu. Sifat mereka merusak. Makanya kenapa Ustaz pakai asal Palestina? Saya ingin menunjukkan bahwa kita mendukung perjuangan umat Islam di Palestina. Hari ini sudah 9 bulan lebih. Kalau dibilang sudah puluhan tahun sebenarnya. Tapi di tahun ini sudah 9 bulan lebih lamanya mereka dikepung oleh Zionis Yahudi. Bukan hanya rumah-rumah mereka dihancurkan, bahkan ketika mereka sudah di tenda pengungsian pun mereka juga masih dibombardir. Bukan hanya rumah yang hancur, tapi juga mereka kehilangan sanak saudara. Ada yang kehilangan orang tua, ayah, ibu, suami, kakak, anak-anak. Nah ini semua adalah saudara kita. Mari kita peduli kepada mereka. Tak bisa kita bantu dengan tenaga, kita bantu dengan harta. Bantu dengan harta kita, berikan harta terbaik. Tak bisa dengan harta, maka kita bantu mereka dengan doa. Minimal kita mendoakan mereka. Ibu-ibu doakan? Didoakan. Doakan mereka saudara-saudara kita, umat Islam di Palestina di setiap sholat kita. Karena kelak Allah akan menanya kepada kita, di mana pembelaan kita terhadap umat Islam di Palestina. Itu Allah akan tanya kelak di hari akhirat. Kalau ibu-ibu mendoakan saja pun tidak, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka peduli kepada saudara kita. Karena umat Islam ini adalah umat yang disatukan dengan akidah. Kita tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah.
Muslim Indonesia, Malaysia tidak. Bagi kita persaudaraan dalam Islam itu jelas. Selama dia berakidah Islam, maka dia saudara, walaupun dia berkulit merah, hitam, putih. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita berada di hari yang mulia. Maka ibu-ibu insyaallah kalau istiqomah ini sampai majelis ini selesai, insyaallah malaikat akan bersama dengan kita dan malaikat akan senantiasa mendoakan kita selama ibu-ibu ini setia di majelis ini dan tidak duluan pulang. Siapa yang duluan pulang, maka malaikat duluan meninggalkan dia. Nah itu. Maka mudah-mudahan insyaallah ini ibu-ibu yang istiqomah ini sampai majelis taklim ini selesai, insyaallah semua kita didoakan oleh para malaikat dan disaksikan oleh para malaikat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi baru mukaddimah. Adapun tema kita hari ini yang ingin saya bahas adalah bahwa di dalam Islam ada yang namanya kehidupan khusus. Temanya kehidupan khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir, yang Maha Pengatur, Asy-Syari', dialah Allah yang membuat aturan dan undang-undang. Dialah yang menciptakan alam semesta, manusia dan seluruh kehidupan. Dan termasuk apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah yang menciptakan yang namanya alam akhirat. Alam akhirat ini adalah tempat kita semua kembali, di mana kita semua nanti setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban. Amal kita akan dihisab. Yakin ibu-ibu? Yakin gak dengan hari akhirat? Yakin dengan hari hisab? Maka persiapkan diri kita. Oleh karena itu sebelum kita ke sana, Allah menurunkan aturan berupa yang namanya syariat. Syariat inilah yang kita pakai untuk mengatur kehidupan manusia sebelum kita ke negeri akhirat. Dan nanti di hari akhirat, di hari hisab, undang-undang yang akan Allah jadikan juga untuk menimbang amal kita, itulah syariat Allah itu. Itulah berupa Al-Quranul Karim. Al-Quran itulah yang akan jadi undang-undang kelak di hari hisab yang menimbang amal kita, manakah amal yang baik, mana amal yang buruk. Jadi mau dorong nomor siapa? Ustaz undang-undang natukina di akhirat. Al-Quran. Itulah yang akan menjadi hukum bagi ibu-ibu untuk menimbang apakah amal ibu selama di dunia ini tergolong amal baik atau amal buruk. Maka kalau ibu-ibu ini mau amalnya amal baik, maka sesuaikan dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa di dalam kehidupan di dunia ini ada yang namanya kehidupan umum, ada kehidupan khusus. Kehidupan umum tuh contohnya seperti apa, Ustaz? Seperti pasar, sekolah. Itu kehidupan umum. Kalau namanya kehidupan umum, itu siapa saja bisa masuk ke sana. Mau izin atau tanpa izin, orang semua bisa masuk. Namanya pasar. Tapi ada satu kehidupan lain. Yang kehidupan ini disebut dengan kehidupan khusus yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Itulah rumah kita. Maka rumah itu di dalam syariat Islam disebut dengan namanya kehidupan khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala punya aturan tertentu terkait dengan rumah. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum kehidupan khusus ini, Allah sampaikan di dalam ayat Quran surah An-Nur. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-27. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesai bahas karena ada kira-kira 5 lembar, 5 halaman. Saya ulangi, Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha
Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman berarti kita dipanggil ini. Hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu memasuki rumah, ya, ghairu buyutikum, yang rumah itu bukan rumahmu. Janganlah kamu memasuki rumah yang rumah itu bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu bersikap sopan, yaitu dengan meminta izin masuk terlebih dahulu, wa tusallimu, dengan mengucapkan salam. Jadi kita tidak boleh masuk ke rumah yang rumah itu bukan rumah kita sebelum kita meminta izin bersikap sopan, tasta'nisu, dengan mengucapkan salam. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian sambungan ayat itu mengatakan ala ahliha, kepada si penghuni rumahnya. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia memasuki rumah orang lain kecuali seizin penghuninya. Allah Subhanahu wa taala juga menganggap bahwa memasuki rumah orang lain tanpa izin penghuninya sebagai sikap liar. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang tanpa izin terlebih dahulu, belum dipersilakan masuk sudah masuk, maka dianggap oleh para ulama ini adalah sikap liar atau dianggap sikap tidak sopan. Kata ibu-ibu. Nah, jadi sedangkan memasuki rumah orang lain dengan seizin penghuninya dianggap sebagai sikap sopan. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau tadi memasuki rumah orang tanpa izin dianggap tidak sopan, sebaliknya kalau kita masuk ke rumah orang lain dengan meminta izin, berarti kita dianggap bersikap sopan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta tasta'nisu, dalam ayat itu bermaksud hatta tasta'zinu, hingga kalian bersikap sopan, maksudnya hingga kalian meminta izin. Minta izin dulu. Nah, sebab tidak mungkin ada kata sopan kalau dia tidak meminta izin. Nah, solidokon sopan harus mengido izin. Jadi dikatakan oleh Imam At-Tabrani, dalam riwayatnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amani Rasulullah, man adkhala ainuhu fi baitim min ghairi isni alihi faqad dammarahu. Yang artinya, siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu. Jadi yang godong talak pitu ni bagasnya lak kakak nang udah bau ete, ulang tali gili itu bagasan, sehingga sampai engkau meminta izin. Kalau kita melihat isi rumah orang tanpa kita meminta izin lebih dulu, kata Nabi, kita telah menghancurkan isi rumah orang itu. Maka kalau mau melihat rumah orang harus minta izin. Bo petalak pitunai nak siligi-ligi, nalim masungoni ligi. Arana kadang-kadang lo sudah masuk bagason pe ba, rado kadang tetanggak kudo ning ya. Ibu ke piti terus sudah puran. Nda tolei. Bau kudo ning ya kan. Kaum kudo nih ya. Arupe kaummu, hatta sekalipun ibumu. Kita kalau mau masuk ke rumah itu harus izin. Nggak bisa. Olo, umak kudu bayanya. Hope. Olo, bado lagi sendiri kan. Tetangga dunia. Assalamualaikum umak ni si cok, umak ni syahan ya.
Marsala langsung ibu kepiti. Nasi jawab ni tuan rumah depe. Dungi jawab, kenapa dia tolak masuk ibu? Waalaikumsalam ni naron kan? Tijolo. Anggona dong aba-aba masuk ni ulang ko masuk. Dah tolak. Allah. Karena itu aurat. Itulah yang disebut dengan namanya area khusus. Beda dengan pasar. Kalau pasar siapapun boleh masuk. Tak usah izin. Masuk saja boleh. Mall boleh masuk. Tapi kalau rumah tidak. Harus seizin yang punya. Oleh karena itu, sama dengan tadi dikatakan, kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada rumah orang yang terbuka pintunya tanpa kita minta izin, dianggap oleh Nabi sama kita dengan artinya telah menghancurkan rumah itu. Karena nggak izin. Begitulah Islam menjaga area khusus, yaitu isi rumah pribadi. Nah, itu ya. Oleh karena itu Imam Abu Dawud juga menuturkan riwayat sebagai berikut. Ada hadis ini ibu-ibu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa isinya? Dengarkan, saya bacakan. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki. Sa'ala, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Batak naro sadabayo, tu bagas ni nabinta. Marsuya, ama persapaannya? Nah, dengarkan. Istajin ala ummi, ya Rasulullah, perlukah aku meminta izin kalau mau masuk ke rumah ibuku? Kata si laki-laki kepada Rasulullah SAW. Hadis ini dari Imam Abu Dawud, ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Berkata Rasulullah, iya, engkau harus meminta izin. Kemudian berkata Rasulullah, qala innahu laisa, maaf. Berkata laki-laki itu kembali setelah dikatakan oleh Rasulullah, iya. Qala berkata laki-laki itu, innahu laisa laha khadimun. Sesungguhnya ibuku itu di rumah itu sendiri. Laisa lahu khadimun. Tidak ada baginya pembantu. Nana dong dengan dimaki bagasan. Sada-sada iya do ya Rasulullah. Idokon anak lai. Astajinu alaiha kullama dakhaltu. Apakah aku harus tetap minta izin setiap aku mau masuk? Ulaki sekali naik kan? Bedokon nabi nakin harus minta izin kan? Ulaki buse. Apakah aku harus minta izin setiap aku masuk? Maka perhatikan jawaban Rasulullah. Qala atuhibbu antaroha aryanata. Kata Rasulullah, qala atuhibbu antaroha aryanata. Yang artinya Rasulullah kembali bertanya. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Kadang-kadang pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Nah, inilah dia. Maka Rasulullah pun menanyakan kembali kepada laki-laki itu, apa kata Rasulullah? Atuhibbu antaroha aryanata. Yang artinya, apakah kamu senang melihat ibumu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian? Maka dijawab laki-laki itu, qala ar-rajul la. Berkata laki-laki itu, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, qala, lalu Nabi berkata, fasta'zin, maka meminta izinlah. Jadi walaupun kita mau ke rumah orang tua kita, wajib kita meminta izin. Nah, dengan mengucapkan salam, kemudian setelah kita diperbolehkan masuk, barulah kita masuk. Adong dede basongoni jobos-jobos ya. Dia badongan nasomar baju di ahli bait masuk ke sini kan. Nah, ini aurat, ini area khusus beda dengan pasar. Ini dibedakan di dalam Islam. Dan area khusus ini ada aturannya sendiri. Itulah Allah jelaskan di dalam Quran surah An-Nur tadi. Surah An-Nur ayat 27 tadi. Kita harus wa tusallimu, meminta izin. Nah, kemudian
Dalil-dalil tadi yang kita sebutkan menunjukkan bahwa siapapun kalau mau masuk rumah tanpa seizin pemiliknya, maka tidak boleh dia masuk ke dalam rumah itu, baik dia muslim maupun non muslim. Baik rumah itu rumah muslim maupun non muslim, tidak dibedakan. Wajib hukumnya kita meminta izin. Apalagi lah pula muslim, ya. Sama, mau rumah itu milik muslim mau non muslim, kalau kita mau datang ke rumah orang lain yang bukan rumah kita, kita wajib minta izin. Cuma minta izinnya beda. Kalau dia muslim mengucapkan salam. Kalau enggak muslim ya mungkin selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, itulah dia ya. Nah, oleh karena itu dalil-dalil yang kita bacakan tadi dengan jelas telah menyatakan bahwasanya ada pengakuan kehormatan atas rumah orang lain. Kita harus menghormati rumah orang lain. Oleh karena itu, di dalam Islam ada yang namanya kehidupan umum, ada yang namanya kehidupan khusus. Maka dalam kehidupan khusus kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izin. Jika orang yang meminta izin, ya, tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dia masuki. Tadi dia sudah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Ternyata di rumah itu nggak ada orang. Kan? Nah dong ngalak naisi. Ia tidak boleh masuk sampai ada izin untuknya. Jadi tetap tidak boleh masuk. Ya. Kemudian ketika kita telah tadi meminta izin, kemudian si ahli bait yang punya rumah mengatakan kepada kita, kembalilah, maka ia wajib kembali. Mita to ko bagas ni tetangge. Assalamualaikum umat nisyaha. Waalaikumsalam. Buka majodongan pintu mi. Nda bisa kele acogot mahoro mulak. Sangan naron potang mahoro niya. Ulak ko paksa be. Nasatak madongani niya. Buka masatokin niya kan. Ulang paksa. Tidak boleh. Kalau si ahli bait mengatakan pulang, maka hukumnya wajib pulang. Ulang bina, anak nasatak madongani 2 menit pedaninya. Hinda tolak. Kalau si ahli bait mengatakan pulang, naron naman na habis asar niya. Mulak maho. Ulang BPT-PT jong ijolo ni pitibe. Manis-manis ko na de. Nang udah. Kembalilah pulang. Nah. Begitu aturan Islam menyebutkan, ya. Ulang bisa pai sangan namua ahli bait di bagas. Ulang siapa bina urusan bibi. Pokoknya nami suri mulak-mulak masuk. Berarti bina so bisa deh. Nah, oleh karena itu begitulah disampaikan, kalau si ahli bait memerintahkan kita pulang, maka kita pulang. Mana dalilnya Ustaz? Quran surah An-Nur ayat ke-28. Anakin 27 on sambunganna ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'zanu lakum. Kalau engkau tidak mendapati seorang pun di dalam rumah itu ada orang, maka fala tadkhuluha, jangan masuk ke dalamnya hatta yu'zana lakum, sehingga engkau mendapat izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau ahli bait mengatakan pulang, maka kau harus pulang. Ini Allah yang bilang, bukan ustaz. Allah yang bilang. Kalau si punya rumah katakan pulang, pulang. Mulai surya maghrib, habis maghrib mauro. Mulai dokonya habis isya mauro. Langsung masuk nih, ulang PT-PT nih. So ni mubusi ada pintu ni balik ni binti dia terjelas kunya itu dongan. Allah. Mengerti maho kan? Nah, kalau oleh karena itu wallahu bima ta'malun na'alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan. Karena kita nggak tahu apa urusan ahli bait di dalam rumah. Mungkin ada hajat dia, mungkin rumahnya lagi kebersihan atau macam mana, atau mungkin pas lagi dia di kamar mandi misalnya kan. Nah pasti kamar mandi ditungin itu komi. Assalamualaikum manusianya. Oh laron lumai. Habis asar mauro ya kan.
Gimana? Aturan nakin kodoh hajat yan lalu kodoh hajat. Patun ni panoktok ni pitune kan. Nah, maka kalau disuruh pulang. Begitu kata Allah dalam surah An-Nur ayat 28. Tadi salam, kemudian kalau disuruh pulang. Nggak boleh kita memaksa. Nah, dengan kata lain, tidak boleh kalian terus mendesak dalam meminta izin atau mendesak agar dibukakan pintu. Nah, toleh paksa. Kemudian juga tidak boleh pula kalian berdiri seraya menunggu-nunggu di depan pintu. Tolu kali Homar salam nang udah indai buka mulak maho. Mulak meta. Belum PT sih, Assalamualaikum PT. Tolu kali 3 kali kita salam tak dibuka, di bait kita pulang. Apalagi kalau disuruh pulang. Sangkan tak disuruh pulang pun kita harus pulang. Apalagi disuruh pulang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketentuan ini berlaku bagi penghuni rumah yang ada penghuninya. On bagas na adong isina. Untuk rumah yang tidak berpenghuni harus dipertimbangkan. Bagas na kosong, bagas na tinggal. Biar macarana kata Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang hendak memiliki keperluan di rumah tersebut, ia boleh memasukinya. Adong bagas na sodong isina, indane tinggalan. Nasoy adong matong ahli bait di siete, bagas na tinggal, mungkin may bangun te indai tinggalan kosong, talak dobe. Ada keperluan kita di situ, mau mengambil sesuatu, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keperluan, mungkin ipinjam tetangganya pak kurnia sanga tokonya nakit kan, nai paulak na mamar bulan-bulan, lek isi payak, ndak dong na tinggal di sini atau lebuan. Tapi sebaliknya ibu-ibu, mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau tidak ada kepentingan kita di situ, maka jangan kita masuk. Atau masuk ke sini sudah kepentingan, walaupun rumah itu tidak ada yang mengisi. Begitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini sesuai dengan Quran surah An-Nur ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun antadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktumun." Yang artinya, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Semua Allah tahu. Bahkan yang kita bisikkan di hati kita pun Allah tahu, ibu-ibu. Daung naman begena bahasa rohani bamia, Allah tahu itu. Oleh karena itu, boleh kita memasuki rumah yang kosong, yang tidak dihuni orang, yang kita punya kepentingan di dalamnya. Yang guna sedang kepentingan, jangan masuk. Paham ibu-ibu? Insyaallah ya. Oleh karena itu, disampaikan bahwa dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan izin ini, kehidupan khusus dapat terjaga dari gangguan para pengetuk pintu, dan orang-orang yang berada di dalam rumah pun akan merasa aman dari mereka yang ada di luar rumah. Kenapa dibuat Islam aturan seperti ini? Supaya aman orang yang di dalam rumah dari gangguan para pengetuk pintu. Kadang-kadang pas lagi tidur kan istirahat, tiba-tiba ada orang ngetuk-ngetuk pintu, ini terganggu, maka dibuat aturan itu. Kalau 3 kali tidak dijawab, pulang. Kalau disuruh pulang, maka kita pulang. Tak disuruh pun pulang, kita harus pulang. Apalagi disuruh pulang. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia anak-anak yang belum dewasa, kemudian dia hamba sahaya, baik hamba saya itu laki-laki dan perempuan, maka dia tidak perlu meminta izin masuk. Kalau anak-anak bebas. Yang belum dewasa belum balik, termasuk budak laki-laki dan
perempuan. Tapi sekarang sudah tak ada budak, sudah dihapuskan oleh Islam. Nah, begitu ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Sampai jam berapa kita ini, Bu? Jam 6. Jam berapa? Berapa menit lagi waktu kita? Sekarang jam 5.19. Berapa menit lagi kira-kira? Masih ada waktu. Naruh bab 2 lembar naik rupa habis. 15 menit lagi. Oke. Jadi itu tadi yang pertama, mengucap salam. Yang kedua, kalau disuruh pulang harus pulang. Boleh kita memasuki rumah yang tak ada penghuninya kalau ada kepentingan di dalamnya. Tapi kalau tak ada kepentingan jangan masuk. Kemudian kita lanjut. Ini yang terpenting juga. Ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nur surah ke-58 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 58 59? Ya ayyuhalladzina amanu yastazinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablaguna al-khulumu minkum salasa marrah. Nah, dan seterusnya ayat ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan perempuan kalian yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antaramu meminta izin kepadamu 3 kali dalam 1 hari. Nah, ada aturan lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam Quran surah An-Nur ayat 58 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan anak-anak yang belum dewasa meminta izin kepadamu dalam 3 kali atau dalam 3 waktu di 1 hari. Tadi boleh semua kecuali dalam 3 tempat. Anak-anak yang belum dewasa, budak laki-laki dan perempuan boleh masuk ke rumah kita tanpa izin, kecuali ada pengecualian di 3 tempat dalam surah An-Nur ayat 58 59. Di mana itu? Catat baik-baik. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kamu, yang pertama yaitu sebelum sholat subuh. Maka kalau sebelum masuk waktu subuh, kalau anak-anak kita mau masuk terutama ke kamar orang tuanya, maka dia harus meminta izin sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Karena sebelum masuk waktu subuh, pasangan suami istri atau kedua orang tua masih dalam keadaan berpakaian tidur, tidak dalam keadaan menutup aurat secara lengkap. Maka kalau anak-anak mau masuk ke kamar kita sebelum masuk waktu subuh, maka mereka harus minta izin. Walama ajan demo mangut malak bapak ibu biasanya kan. Tapi kalau sebelum azan masih dalam keadaan berpakaian tidak lengkap, maka kalau anak-anak kita, budak laki-laki dan perempuan itu, mereka memasuk ke kamar, maka harus izin. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan mereka meminta izin masuk ke kamar. Kemudian yang kedua, yaitu waktu ketika menjelang zuhur. Waktu menjelang masuknya waktu zuhur, siang hari. Karena siang hari waktu kita juga berganti pakaian, karena mulai mukub. Tentu waktu istirahat. Maka mau masuk menjelang waktu zuhur, anak-anak harus diajarkan meminta izin terlebih dahulu. Kemudian satu lagi apa? Ketika setelah selesai sholat isya, magit waktu modom, masih dung sholat isya, maka anak-anak harus minta izin. Karena Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Nabi itu nggak pernah tidur sebelum isya. Nabi sangat benci orang tidur sebelum isya. Maka ibu-ibu kalau mau tidur isya dulu. Habis sholat isya mau doma, biar bangun tahajud di tengah malam. Jangan tidur sebelum isya. Walaupun agak ngantuk di maghrib, tahan dulu. Takut kebablasan. Habis dulu sholat isya baru tidur. Ya. Nah, 3 waktu inilah pengecualian terhadap budak tadi yang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Yang pertama tadi sebelum subuh, yang kedua menjelang waktu zuhur, yang ketiga apa tadi? Setelah sholat isya. Maka anak-anak kita harus meminta izin ketika mau masuk pada waktu itu.
Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang boleh melihat aurat kita di dalam rumah hanya mahram kita. Dan mahram pun boleh melihat hanya tempat-tempat di mana perhiasan ibu-ibu itu biasa nampak. Di mana tempat-tempat perhiasan ibu-ibu, itulah yang boleh nampak oleh mahram di dalam rumah. Itu. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada non mahram, maka yang boleh tampak hanyalah dua, yaitu muka dan telapak tangan. Sebagaimana aurat di dalam sholat. Kalau ada tamu kita di dalam rumah yang bukan mahram, maka yang boleh nampak dari ibu-ibu adalah muka dan telapak tangan, sebagaimana aurat di dalam sholat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Ini terakhir saya bacakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam bahasa Arabnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala jiyubihinna, sampai akhir ayat. Yang artinya, katakanlah, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah hai Nabi kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Asyada berusaha Ustaz, alaklai disuruh dong. Setelah ayat ini juga laki-laki disuruh. Sama, laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan menjaga pandangan. Kenapa? Karena memang kadang-kadang musibah datang diakibatkan dari pandangan. Maka jaga mata. Itu perintah Allah. Wahai wanita-wanita yang beriman, peliharalah pandanganmu, wa yahfazna furuzahunna, dan jagalah kehormatanmu. Ibu-ibu ini jaga kehormatan. Bahasa lainnya jaga kemaluan. Kecuali terhadap suami. Kalau kepada suami wajib. Tapi kepada orang lain jaga kehormatan. Walaupun ibu-ibu di dalam rumah, banyak orang sekarang Bu, ibu-ibu tetap di dalam rumah sih, tapi dilihat oleh ratusan ribuan orang. Di mana? Live TikTok. Iya kan? Banyak ibu-ibu sekarang live TikTok. Gara-gara pingin dapat cuan, pingin viral, dapat penonton yang banyak, akhirnya menampakkan aurat. Dia memang di dalam rumah, tapi dia tidak wayahfazna furujahunna, dia tidak menjaga kehormatannya. Suami kerja, dia pun live TikTok. Bahkan sampai kadang-kadang saking asiknya main TikTok, suami pulang tak diurusi makannya. Suami pulang pun tak disambut lagi di depan pintu. Nauzubillah ya. Tapi saya yakin ini insya Allah ibu-ibu majelis Taklim Ikhwanul Husna ini nggak ada yang seperti itu. Insyaallah saya yakini semua ibu-ibu yang soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jaga pandangan, jaga kehormatan. Kemudian janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Ibu-ibu nggak boleh pamer-pamer perhiasan kecuali yang biasa tampak. Ya. Itu yang biasa tampak maksudnya apa, Ustaz? Muka dan telapak tangan. Itu yang boleh nampak, yang bukan mahram. Kalau kepada mahram boleh nampak tempat-tempat perhiasan saja. Leher, tangan, pergelangan kaki boleh nampak. Kemudian, dan hendaklah mereka. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya menutup dadanya. Nah, tutup ibu. Nah, ini bagus. Itu perintah Allah. Himar, wal yadribna bihumurihinna, himar. Apa itu himar ibu? Kerudung. Apa? Kerudung. Yang di kepala namanya kerudung. Yang menutup badan mulai dari leher sampai mata kaki namanya jilbab. Dalilnya Ustaz, surah Al-Ahzab ayat 59. Apa itu jilbab Ustaz? Baju yang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan. Itulah namanya baju gamis. Songon jubahun mabong. Tertutup seluruhnya. Itulah pakaian ibu-ibu ketika keluar dari rumah. Lasgot keluar dengan pintu, maka pakailah jubah tadi. Apa namanya? Baju kurung.
hijab itu. Itulah pakaian keluar rumah. Beda pakaian di dalam rumah dan keluar rumah. Anggo bahasan bagas tongko kakak nang udah tolah homar sarut panjang, tolah homar baju. Itu di dalam pakaian rumah. Maka jangan pakaian di dalam rumah dipakai keluar rumah. Sekarang makanya banyak musibah. Ya kan? Kami laki-laki ini sudah menjaga mata, tapi ibu-ibu tidak menjaga. Nah, ini kami susah. Dia kok mengelakkan na kiri kanan masuk ngonis sudah. Kan? Maka jaga, jangan pakai pakaian di dalam rumah keluar rumah. Maka tutupkan kerudungmu menutup dadamu. Dia bamadeges kerudung nei ala kulit ililit depi tu belakang. Songon nagot sakaratul maut. Jilbab sakaratul maut dua radeka. Mak, jangan lagi seperti itu. Karena Allah memerintahkan mengulurkan kerudung menutup dada. Tutup yang bagus. Agar kami yang laki-laki juga bantu kami menjaga mata. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Ini saya bacakan. Kepada siapa ibu-ibu boleh berhias? Pertama kepada suami. Kepada suami bahkan hukumnya wajib ibu-ibu berhias. Harus berhias, ya. Boleh ibu-ibu menampakkan perhiasan pergelangan kaki, tangan, leher kepada suami. Kemudian siapa lagi? Kepada ayahnya suami. Ayahnya lak lain bayi sini bame. Amang boru nih Pak. Kemudian siapa lagi? Ayahnya mereka. Orang tua niba sendiri, orang tua ibu-ibu. Tolak. Kemudian kepada putra-putra mereka, anak niba na alak lai. Tolak tarida perhiasan niba. Kemudian siapa lagi? Putra-putra suami mereka, itu tadi. Kemudian iya, putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka, ibu toniba. Kemudian putra-putra saudara perempuan, anak ni saudari ni bana ada boru juo. Adi alak lai, anak alak lai sian saudari ni ba na ada boru. Mereka juga boleh kita tampakkan perhiasan, boleh tarida. Berarti meretek kali tiba berarti teh. Berarti sini ba me? Anak ni baju teh. Aima. Kemudian selanjutnya atau wanita-wanita Islam, wanita-wanita muslimah, boleh. Kemudian atau budak laki-laki maupun perempuan yang mereka miliki, yang mereka itu tidak punya keinginan lagi terhadap lawan jenis. Budak laki-laki yang mereka, budak laki-laki itu tidak memiliki keinginan terhadap lawan jenis. Oleh karena itu atau juga orang yang sudah tua renta atau pikun. Adong tobang-tobang nama dung pikun, tua renta, tobang-tobang atau orang pikun tua renta yang mereka tidak punya keinginan atau punya hasrat lagi terhadap lawan jenis. Atau laki-laki yang dia mohon maaf terpotong alat kelaminnya, atau dia laki-laki yang mandul atau impoten, maka tidak apa-apa nampak perhiasan ibu-ibu. Nah dalam bitong hajutnya itu lawan jenis saja. Maka dalam hal ini Islam membolehkan. Oleh karena itu seperti itulah Islam mengatur. Ya, jadi kehidupan di dalam rumah adalah kehidupan khusus yang berbeda dengan pasar, yang tidak siapa saja boleh masuk. Kalau mau masuk rumah harus izin. Dan ajarkan kepada anak-anak kita 3 waktu tadi yang disebutkan: sebelum subuh, sebelum zuhur tengah hari, dan setelah sholat isya. Mereka dididik. Karena apa Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah? Banyak sekarang peristiwa hal yang terjadi yang tidak kita inginkan terjadi akibat tidak menjaga aturan di dalam kehidupan khusus. Saya tahu, saya cerita. Ibu-ibu silahkan tonton sendiri di berita televisi yang menayangkan kriminal setiap hari. Ya kan? Nah, itu banyak. Bukan cuma
bahkan sudah hampir setiap hari. Kalau sekali dua kali mungkin masih tak apa-apa. Ini setiap hari, pagi, siang, sore, malam kejadian itu kita lihat. Itulah kenapa Islam sangat menjaga yang namanya kehidupan khusus, terutama yang berkaitan dengan wanita. Nah itu dia. Bukan cuma wanita, laki-laki juga diperintahkan untuk itu ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan penyampaian ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu. Terakhir, saya ingat apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata kepada penduduk Kufah di Irak. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Kata Khalifah, "Allimu nisa'ukum surat An-Nur." Ini tadi surah apa? Surah An-Nur. Ajarkan wanita-wanita kalian untuk memahami surah An-Nur. Kenapa? Karena di dalam surah An-Nur itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang aturan di dalam rumah tangga. Kenapa banyak rumah tangga hancur hari ini? Yaitu tadi, tidak mau mengikuti aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah surah An-Nur. Karena ada tafsir khusus. Itu ada tafsir khusus yang membahas surah An-Nur. Satu kitab tebalnya hampir 1000 halaman. Ya, hampir 1000 halaman. Saya punya kitabnya di rumah. Kalau kita bahas mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Kalau ketemu cuma sekali sebulan, berapa tahun biar tuntas. Itu 1000 halaman khusus membahas tafsir surah An-Nur. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya ibu-ibu, wanita-wanita mukminah belajar tentang surah An-Nur. Maka bacalah surah An-Nur dan tafsirnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang solihah, yang menjadi ibu-ibu yang insya Allah kelak menjadi penghuni surga yang paling utama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin kalau ada masih waktu boleh bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adong nakok marsapa kakak nang udah terkait aturan tadi, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Alhamdulillah sudah pintar. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang mau bertanya boleh tentang kajian kita atau juga boleh tentang tidak kajian juga boleh. 5 menit waktunya, silakan kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya. 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 Terima kasih kepada Ibu. Pertanyaan sangat bagus sekali. Di mana hari ini sedang viral-viralnya banyak terjadi, mohon maaf, pelecehan terhadap anak-anak. Ya, bukan hanya di rumah, tapi di sekolah-sekolah juga seperti yang disebutkan Ibu tadi. Bahkan paling miris kita, bahkan di lembaga pendidikan yang bernama Islam begitu ya, yang bernuansa Islam. Ini memang sebuah masalah. Jadi bagaimana seorang ibu harus mengambil peran ketika ayah mungkin tidak punya kesempatan untuk mendidik anaknya terkait dengan misalnya peran dan fungsi sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, begitu ya. Kalau bahasa sekarangnya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, sex education. Sebenarnya di dalam Islam hal ini tidak sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Itu bagaimana bahwasanya salah satunya tadi yaitu bagaimana seorang perempuan atau wanita muslimah itu diperintahkan yang pertama itu menundukkan pandangan. Itu tadi. Itu yang pertama, menjaga pandangan. Karena banyak masalah hari ini terjadi karena berawal semua dari pandangan. Nah, makanya pandangan mata ini sangat luar biasa. Nah, ya. Oleh karena itu didik anak-anak kita yang pertama dengan memerintahkan mereka menundukkan pandangan
dan menjelaskan bagaimana mana muhrim dan mana yang bukan, mana mahram dan mana bukan mahram. Bukan muhrim bahasanya, mahram. Kalau muhrim nanti orang yang memakai kain ihram. Itu muhrim. Bahasanya mahram. Jadi anak-anak kita dari dini harus diajarkan mana orang-orang yang boleh menyentuh dia, mana orang-orang yang bisa melihat aurat dia. Itu harus diajarkan dari dini. Sehingga nanti ketika anak itu dari kecil pun dia, kalau dia tahu itu bukan mahram, dia nggak akan mau disentuh. Ya kan? Misalnya anak perempuan kita nih, di sekolah nih misalnya nih, sekolah. Terserah mau sekolah apa deh, ya kan? Nah, kalau kita ajarkan sejak dini kepada dia mana yang termasuk mahram, mana bukan mahram, insya Allah dia akan paham. Begitu ada misalnya nanti yang bukan mahramnya mau memegang dia, dia pasti akan tidak mau. Nah, begitu cara mendidiknya. Ajarkan dia mana mahram, mana bukan mahram. Kemudian ajarkan dia menundukkan pandangan. Kemudian ajarkan dia tentang aurat. Mana batasan aurat laki-laki, mana batasan aurat perempuan. Termasuk tadi, misalnya kalau dia masih anak-anak kan dia masih boleh melihat aurat, karena dia belum punya rasa ketertarikan. Tapi kalau sudah mumayyiz, sudah balik, maka anak kita harus kita ajarkan tentang mana aurat yang boleh dilihat, mana tidak boleh. Nah, itu harus diajarkan. Sehingga kejadian seperti misalnya kasus-kasus pelecehan misalnya yang terjadi banyak di asrama-asrama itu tidak terjadi. Karena dia paham, oh ini bukan yang berhak melihat aurat saya. Karena orang lain kan tak boleh melihat aurat kita. Nah itu. Yang boleh pun dilihat aurat tadi bagi perempuan hanya sebatas pada tempat-tempat perhiasan. Kalau di luar itu nggak boleh. Makanya masjid-masjid sekarang itu sudah alhamdulillah saya lihat banyak kamar-kamar mandi masjid itu sudah pakai pintu. Dulu belum ada pintunya, sehingga siapapun yang lewat itu melihat aurat kita dan bisa bercerita kepada orang lain di luar sana. Jadi ajarkan kepada anak kita sejak dini batasan aurat sebagai laki-laki dan perempuan. Itu dia. Dan kemudian Islam juga memerintahkan kepada kita kalau anak itu sudah balik, memisahkan tempat tidur anak kita. Itu juga jangan lupa. Dipisah tempat tidur anak laki-laki dengan perempuan. Diajarkan. Begitulah Islam mengajarkan tentang sex education. Kalau terkait dengan yang dimaksud sex education seperti hari ini, itu di dalam Islam disebut namanya nanti gorizah nau. Itu Bu, tidak usah diajarkan pun anak-anak pasti bisa. Siapapun pasti bisa itu. Maka tak perlu sebenarnya ada pembelajaran seperti itu. Yang perlu kita ajarkan kepada anak kita itu tadi, batasan aurat, mahram bukan mahram, kemudian menundukkan pandangan. Dan kepada siapa dia boleh memperlihatkan aurat dan kepada siapa tidak. Itu aja yang diajarkan. Kalau nanti setelah dia dewasa itu tidak usah diajari pun bisa itu. Gak perlu itu. Karena itu dia bisa sendiri. Itu sudah fitrah manusia. Jadi sehingga tidak terjadi tadi pelecehan-pelecehan yang disebutkan tadi. Karena miris juga kita melihat hari ini kan. Karena saya yakin ibu sekarang nih mau masukkan anaknya ke sekolah ini jantungnya gini-gini juga ini kan. Ini karena luar biasa memang. Tak ada jaminan begitu kan. Oleh karena itu perlu memang di sini kontrol. Termasuk mungkin dari pihak sekolahnya. Misalnya pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kadang-kadang juga dipisah juga antara laki-laki dan perempuan, karena juga terjadi juga. Iya kan? Ini akibat salah dalam memahami penggunaan naluri meneruskan keturunan. Padahal fungsi dari meneruskan keturunan itu adalah misalnya, ya itu tadi, naluri itu adalah hanya boleh kita ajarkan anak-anak kita. Naluri meneruskan keturunan ini di dalam Islam diajarkan hanya boleh dilakukan dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan. Itu diajarkan. Jadi selain daripada dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan, naluri itu tidak boleh dilaksanakan. Islam tidak melarang ibu-ibu. Islam tidak melarang naluri meneruskan keturunan. Cuma Allah mengatur. Apa aturan Allah? Kata Allah, bagi orang yang sudah mampu, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi
Bagi kalian yang sudah sanggup memikul beban amanah, maka silahkan menikah. Maka di dalam Islam tidak ada tempat bagi penyaluran naluri meneruskan keturunan kecuali satu, yaitu di dalam yang namanya pernikahan. Ajarkan anak kita sejak dini. Kalau dia mau itu, maka tidak ada cara lain kecuali menikah. Kalau sudah sanggup, silahkan anak-anak kita dinikahkan. Ajarkan mereka tentang tanggung jawab. Nah, jadi Islam tidak melarang, cuma mengatur. Kenapa? Karena Allah tahu juga kita sebagai manusia, kita butuh itu. Nah, Islam nggak melarang, cuma mengatur. Kenapa diatur? Agar tidak terjadi yang namanya kekacauan. Karena kalau tidak diatur bisa terjadi kekeliruan, ibu-ibu. Bisa nanti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau malah sebaliknya. Ada yang dengan hewan, bahkan ada yang dengan boneka, ada yang dengan robot. Dan itu terjadi hari ini kan. Di Jepang gak usah tanya. Di Jepang banyak rumah kosong hari ini. Kenapa? Orang Jepang malas menikah, malas punya keturunan, terjadi penyimpangan. Akhirnya apa? Mereka lost generation. Orangnya tua-tua, tak ada bayi-bayi yang baru lahir. Kalau yang tua semua mati, siapa yang meneruskan? Nah, maka nanti kita yang Indonesia pindah aja ke Jepang. Maka orang-orang itu nanti tidak usah diapakan, hilang sendiri. Kenapa? Mereka malas menikah. Kenapa malas menikah? Anggapnya beban, tanggung jawab, ribet. Nah, makanya di negara-negara barat sana sekarang mereka lagi galak-galaknya memberikan stimulus. Siapa yang punya anak, ada jaminan dari negara, disekolahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan warganya dimotivasi untuk menikah lebih dari satu dan mempunyai anak sebanyak-banyak. Kenapa? Agar mereka ada generasi baru lahir. Siapa yang punya anak dibayar mahal oleh negara. Kita di sini nggak usah dibayar, Bu. Nggak dibayar aja punya anak banyak gitu kan. Apalagi kalau dibayar gitu. Nah begitu ya. Jadi itu yang kita ajarkan, Bu. Ajarkan aurat, ajarkan siapa mahramnya, ajarkan di mana dia boleh tempat menyalurkan naluri meneruskan keturunan. Dan tempat itu di dalam Islam diatur tidak boleh kecuali hanya satu, yaitu dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan. Karena memang tujuan dari pernikahan adalah untuk melahirkan generasi keturunan. Karena banyak orang hari ini menikah tak mau punya keturunan. Aneh juga. Saya nggak tahu kenapa itu. Ada, Ibu, gerakan yang viral, gerakan tidak punya keturunan. Ada, Ibu, gitu. Itu karena dengan alasan berbagai macam karir, itu nggak usah ditiru. Maka kita berkaca dan melihatnya kepada Al-Quran. Mungkin itu bisa sampaikan. Kalau yang kurang, saya mohon maaf. Ada lagi, Bu? Pas? Kalau pas, kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina